Oke, jumpa lagi. Saat ini kita akan membahas metode geomagnet dalam eksplorasi geofisika. Jadi metode geomagnet ini salah satu metode yang umum digunakan dalam eksplorasi, terutama sumber daya alam yang menyangkut dari kehadiran gaya magnet. Metode geomagnet ini relatif mudah dalam pelaksanaannya, juga dalam peralatan juga relatif mudah. Jadi akuisisi dan pengolahan datanya pun sederhana. Akan tetapi kebanyakan orang akan lebih sulit memahami karena anomali kita ini bersifatnya itu acak. Pola-polanya itu seperti noise lah kalau di gravity. Jadi orang lebih cenderung lebih gampang melihat data gravity dibandingkan data magnet. Magnet ini bersifat dipol, oleh karena itu dia satu benda itu menghadirkan dua nilai, nilai positif dan nilai negatif. Dan konturnya sendiri itu tidak terlalu tepat di atas benda ya. Karena kalau biasanya kan kita kalau gravity itu respon kontur itu biasanya merespon bahwa di bawahnya itu tepat, di bawahnya ada anomali. Yang pertama kita lihat kemagnetan bumi ini tidak bisa kita rasakan secara langsung oleh sensor tubuh kita ya. Jadi bisa diketahui dari respon jarum kompas. Jadi jarum kompas kita akan merespon, kalau kita bawa kemana-mana kompas kita itu pasti akan menunjuk ke satu arah saja. Nah itu utara selatan. Jadi kompas itu mendeteksi adanya medan magnet bumi yang tidak kita rasakan oleh tubuh kita. Ini komponen medan magnet bumi. Jadi medan magnet bumi itu mempunyai arah utara yang berbeda dengan arah utara geografik. Jadi kutub utara bumi itu berbeda dengan kutub utara magnet. Jadi kutub utara magnet dan kutub utara bumi itu berbeda. Nah, perbedaan itu membentuk sudut, itu kita sebut sebagai sudut deklinasi. Arah medan magnet bumi itu yang jadi arah vektornya itu membentuk sudut juga dengan bidang datar permukaan bumi, itu kita sebut inklinasi. Jadi menghujamnya berapa derajat itu inklinasi. Komponen-komponennya sendiri itu ada komponen H, ada komponen D deklinasi. H itu arah medan magnetnya, D itu deklinasi tadi perbedaan sudut antara utara magnet dan utara geografik, dan Z itu arah vertikal. Jadi ada intensitas horizontal, ada deklinasi, dan arah vertikal. Ini adalah kenampakan magnetik dari matahari. Kita sebut apa ya, magnetik materi, berarti sun magnetik gitu. Kalau ini geomagnetik, ini sun magnetik. Jadi matahari sendiri memancarkan atau mengemisi ya material partikel-partikel bermuatan. Jadi matahari ini memancarkan, mengemisi gelombang elektromagnetik karena reaksi intinya, karena reaksi nuklir yang ada di matahari sendiri. Dia memancarkan elektromagnetik yang kuat itu ke seluruh sistem tata surya, termasuk di dalamnya adalah ada bumi kita. Jadi bumi kita ini bagian siangnya ini menjadi perisai bagi hujan partikel dari matahari ini, partikel bermuatan dari matahari. Ini radiasi ya, jadi emisinya ini secara radiasi, jadi tanpa media dia langsung sampai ke bumi. Nah ini medan magnet bumi ini sebagai pelindung kita. Terlihat di sini kalau bagian siang dari bumi itu medan magnet kita ini akan konvergen ya, akan konvergen bertemu. Sedangkan pada sisi malam hari medan magnet kita ini akan seperti rambut yang tergerai di tiup angin. Jadi kalau naik motor rambutnya gondrong, nah seperti inilah. Oleh karena itu kalau akuisisi data magnet itu ya di siang hari ya. Ini adalah bentuk medan magnet bumi. Jadi bumi ini kita lihat medan magnetnya di bagian utara itu, medan magnet bumi ini menghujam ya, menghujam masuk ke dalam bumi.
Ini utara. Nah, ini tadi utara geografi. Jadi utara geografi dan utara bumi itu ada perbedaan. Ini yang kita sebut sebagai deklinasi. Nah, ini medan-medan magnet bumi ini di utara dia menghujam 90 derajat masuk, dan di selatan dia mendongak ke atas 90 derajat. Dari utara terus bergerak ke arah ekuator, medan magnet bumi memiliki perubahan arah hujam. Jadi inklinasi lah kita sebut arah hujaman ini terhadap permukaan bumi ini, inklinasi ini mulai berubah. Jadi kita lihat di sini di utara dia tegak sekali masuk ke dalam permukaan bumi, kemudian di daerah lintang tingginya dia memiliki kemiringan yang cukup tajam, dan di bagian ekuator dia memiliki sudut 0. Ini adalah bentangan bumi. Kalau kita bentang dari kutub utara ke kutub selatan magnetik nih, jadi di utara dia menghujam terus miring, lebih miring lagi, terus mendatar, terus dia mendongak lebih ke atas, dan ini mendongak tegak. Jadi untuk daerah yang menghujam kita sebut inklinasi positif. Untuk daerah ekuator magnetik kita sebut inklinasi 0, dan untuk daerah selatan kita sebut inklinasi negatif. Jadi vektornya kalau menghujam itu positif, kalau mendongak itu negatif. Di sini adalah di kutub utara ini positif tegak ya. Ini seperti kalau kita lihat ini adalah vektor medan gravitasi. Jadi di kutub utara magnetik itu sama dengan medan gravitasi arah vektornya. Jadi prinsip geomagnet itu sendiri, medan magnet bumi itu menginduksi partikel magnetik di dalam batuan sehingga menghasilkan medan magnet lagi. Batuan itu akan menghasilkan medan magnet induksi. Nah, jadi medan magnet induksi itu adalah yang di dalam batuan itu B yang kecil. Yang kita ukur tuh yang total. Jadi medan magnet bumi yang besar dan medan magnet yang akibat induksi. Ini contohnya kalau kita punya suatu daerah ya dengan latar belakang medan magnet regionalnya seperti ini, menghujam dengan sudut inklinasi yang cukup kecil ya. Jadi ada daerah memiliki medan magnet regionalnya seperti ini, medan magnet bumi yang tadi seperti ini. Kemudian ada benda di dalam permukaan bumi ini memiliki nilai suseptibilitas atau kerentanan magnet. Kemudian benda ini akan berubah, akan terinduksi menjadi magnet juga. Jadi kalau medan ini tadi, medan utama ini akan menginduksi batuan atau anomali yang ada di bawah permukaan menjadi magnet juga. Nah, seperti ini jadinya. Jadi medan magnet regional ini akan menginduksi material-material di bawah permukaan sehingga menimbulkan medan magnet induksi. Ini garis-garis gaya magnet yang dari benda ini tadi, anomali kita sebut ya, anomali lokal. Ini kan mempunyai medan magnet sendiri juga nih, tanda panah merah ini. Jadi yang regional dan yang lokal. Nah, nanti medan yang lokal ini akan dijumlahkan, jadi akan terresume dengan medan magnet regional sehingga menghasilkan medan magnet total. Ini yang kita ukur nih, yang hijau ini nih. Jadi vektor medan magnet regional dan medan magnet induksi itu adalah yang hijau ini hasilnya. Inilah yang biasanya kita ukur oleh alat ukur kita. Jadi ingat tadi nilainya, kalau dia mendongak ke atas kita sebut negatif, kalau dia menghujam ke bawah kita sebut positif gitu. Jadi nanti kita dapat nilainya dipol. Jadi satu benda itu menghasilkan dua puncak jadi ada puncak negatif, ada puncak positif. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada suatu benda. Benda ini seperti persegi panjang nih. Jadi ini respon anomalinya nih yang biru gelap ini.
Kalau kita lihat, kalau di sini adalah arah utara dan ini selatan, maka ini berada di lintang. Nah, kita bisa tahu ini surveinya ada di lintang mana. Karena kita tahu kalau negatif di bagian utara dan positif di bagian selatan pada anomali. Jadi ada anomali nih. Di utaranya itu ada nilai negatif, di selatannya ada nilai positif, berarti dia ada di inklinasi yang positif ya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau mau ambil data itu harus arahnya utara selatan. Kenapa? Karena perubahan nilai yang cukup signifikan menggambarkan anomali bawah permukaan itu adalah utara selatan. Nah, ini contohnya kalau benda berada di daerah ekuator magnet, nilainya akan didominasi oleh nilai negatif ya. Nilai negatif. Jadi dia kalau ada benda terinduksi nilainya negatif. Nilai negatif di sini artinya bukan berarti kemagnetannya negatif. Jadi jangan salah. Jadi jangan salah interpretasi nanti. Kita lihat dulu, kita survei di mana? Di ekuator magnet. Kita akan dapat nilai negatif yang banyak. Oh, berarti di situ negatif semua magnetiknya. Daerahnya magnetik lemah. Oh, salah. Ini magnetik kuat. Gitu. Bendanya memiliki kemagnetan yang kuat. Sama kalau kita berada di lintang tinggi. Itu akan memiliki respon positif dan negatif. Tadi negatif di utara, positif di selatan. Ini lintang inklinasi positif. Nah, kalau kita di kutub utara itu akan seperti medan gravitasi. Jadi dia akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi kita bisa lihat nih antara kutub utara magnet dan kutub ekuator magnet nih bentuknya. Bendanya sama, memiliki suseptibilitas yang sama. Hanya medan regional penginduksinya berbeda arahnya, maka responnya akan berbeda. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa nilai suatu benda itu negatif magnetnya atau kecil karena dari negatif responnya ini tadi. Tapi di mana dia berada? Nah, gitu. Jadi harus tahu dulu di mana kita surveinya. Ini adalah contoh tentang nilai suseptibilitas ya. Jadi kalau udara ya 0 karena dia tidak memiliki material yang bisa diinduksi. Termasuk di sini adalah kuarsa, garam, kalsit. Jadi benda-benda yang tidak memiliki unsur-unsur yang gampang menjadi magnet. Tapi kalau kita lihat ini hematit nih, mulai terlihat nih hematit, pirit, ilmenite, magnetite nih apalagi nih, magnetite. Ya bisa dilihat lah di sini ya. Memiliki rentang yang ada yang rentangnya sangat besar sekali nilainya suseptibilitasnya, ada yang kecil sekali. Bisa dilihat yang kecil itu benda-bendanya kita bisa lihat ini sandstone, shell, schist. Jadi seperti ada kelompok ya, kelompok batuan yang sedimen misalnya. Terus ini misalnya batuan metamorf, ini batuan beku. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ore rata-rata biji mineral ya, mineral biji ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada batuan sedimen, terus batuan metamorf dan batuan beku. Ini kita tadi masih seperti tadi kita lihat juga tipe batuannya dan nilai suseptibilitasnya. Jadi ada yang seperti es atau batu garam, gipsum, quartz, ini bisa kita golongkan ke dalam diamagnetik. Material diamagnetik yang kalau kena ada magnetik mah dia nggak jadi magnet gitu, nggak ada respon sama sekali. Tapi beda sama paku. Kalau paku kita deketin magnet jadi magnet, tapi kalau garam kita deketin magnet dia cuek aja gitu. Jadi elemen terpenting dalam batuan itu yang mempengaruhi sifat kemagnetan batuan adalah unsur besi dan magnesium berupa ion Fe2+ nya atau Fe3+ atau Mg+.
Jadi kalau kita hubungkan dengan seri Bowen ya, kawan-kawan kan tahu seri Bowen, itu sifat kemagnetan itu akan berkurang dari batuan yang mafic ke felsik ya, dari yang gelap ke terang gitu. Atau dari basah ke asam. Ini adalah contoh bentuk alatnya, bentuk alat magnetik. Jadi ini kita pasang alat itu di suatu tempat yang tidak bergerak, kita ukur jadi per 5 menit sekali atau per 10 menit sekali atau mungkin per 1 menit sekali. Nah, ini adalah contoh pengambilan data di lapangannya. Jadi ada alat yang untuk di lapangan, di lokasi ya, yang kita muter-muter lokasi di mana itu kita sebut rover. Dan satu lagi ini adalah base station. Jadi base station ini mengukur terhadap waktu di satu titik terhadap ini mengukur terhadap variasi koordinat. Jadi koordinat 1, koordinat 2, jadi lokasi ini lokasi jadi beda lokasi. Alur kerja metode magnetik ini sendiri, kita pertama adalah membaca nilai di sepanjang lintasan dan juga membaca nilai di base station. Jadi ada dua nilai nanti yang kita akuisisi, magnetik di lokasi yang kita survei dan magnetik di suatu titik ya, di dalam lokasi juga, cuma dia titiknya nggak pindah-pindah. Nah, ini nanti akan menghasilkan proses diurnal koreksi harian. Kemudian ini nanti kita dapat total intensitas magnetik total, atau yang tadi nilai regional dan nilai anomali itu bersatu, kita sebut total magnetik intensitas. Setelah itu baru kita kurangi dengan medan regional. Medan regional itu sering disebut IGRF ya. Jadi kita kurangi dengan nilai IGRF akan jadi data intensitas lokal. Nah, nanti data intensitas lokal itu akan kita transformasi ke bisa reduce to equator atau reduce to pole. Bisa juga kita buat gravitasi semu atau pseudo gravity. Kemudian atau kita enhance dengan metode gradient, baik yang horizontal atau vertikal, atau total gradient atau analytic signal ya bahasa kerennya. Atau kita smoothing menggunakan kontinuasi, bisa ke atas atau ke bawah. Jadi kalau ke atas kita bisa smoothing, kalau ke bawah mungkin noising gitu ya, atau rogging atau pengkasaran. Nah, baru dari situ bisa kita interpretasi. Jadi kita lihat tadi nilai di base station itu seperti ini. Jadi kalau kita punya jam ya, ini mungkin kurang besar. Jadi data kita itu akan berubah setiap jam. Jadi satu titik itu dari jam 7 sampai jam 5 sore itu nilai kita akan berubah nih. Berubah dari waktu ke waktu terus ini. Padahal kita ngukurnya di satu titik. Jadi kalau kita punya base camp di belakang rumah, satu titik itu di pohon nangka misalnya, itu nilainya berubah nih. Dan setiap hari pun berubah. Ini nilai per hari nih. Satu kurva beda warna itu satu hari nih. Ini macam-macam hari, jadi dia berbeda-beda setiap harinya. Artinya di satu titik itu sendiri yang anomalinya itu tidak berubah, tapi memiliki nilai yang berubah-ubah setiap waktu. Jadi secara geologi kan nggak mungkin suatu benda di dalam permukaan bumi itu bisa dia berubah-ubah, besar kecil atau pindah geser kiri geser kanan atas bawah gitu. Gak mungkin. Jadi dia tetap hanya medan penginduksinya yang berubah, sehingga medan hasil induksinya pun berubah. Nah, perubahan ini yang akan kita eliminasi nanti di koreksi diurnal namanya. Dengan cara kita menentukan dulu di mana batas di mana nilai daerah tersebut. Jadi nilai base station kita tuh ada di mana. Kita akan buat konstan. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai datum. Jadi nilai konstan, nilai yang tidak berubah terhadap waktu. Selisih antara nilai datum dan nilai variasi harian ini kita sebut sebagai koreksi diurnal. Nah, nanti nilai koreksi itu sendiri adalah nilai rover dikurangi dengan koreksi diurnal. Jadi koreksi diurnal itu adalah nilai datum dikurangi dengan nilai hariannya pada jam itu gitu. Nah, ini contoh IGRF. Jadi kita berada di Indonesia misalnya lintang berapa, kita sudah punya nilai IGRF-nya nih, medan referensi field nih, medan referensi geomagnetik internasional Geomagnetic Reference Field. Jadi
berapa nilainya. Ada yang 25.000 di ekuator, ada yang 69.000 di kutub. Indonesia itu dari 40.000 sampai 45.000 sini ya, Indonesia. Jadi hasil nilai kita nanti setelah koreksi diurnal kita kurangkan dengan nilai berapa nilai IGRF itu, entah 45.000, entah 40.000, entah 30.000, kurang tahu juga, tergantung daerahnya. Nanti kita lihat cara mencari nilai IGRF sendiri. Nah, biasanya untuk mendapatkan nilai IGRF itu kita masuk ke NOA ya, bukan Ariel NOA atau grup NOA, tapi NOAA. Nah, nanti kita tinggal masukkan kita survei tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, latitude dan longitude-nya kita isikan, terus baru kita calculate. Di ini dalam HTML aja biar di magnetiknya langsung keluar nanti di halamannya. Jadi harus online ya. Ini tadi contohnya karakteristik di ekuator, di kutub, dan di lintang. Jadi magnetik sendiri dari awalnya kita sudah bahas. Jadi bagian utara dia menghujam, bagian selatan dia mendongak. Bagian ekuator dia sejajar ya. Jadi inklinasi terhadap permukaan bumi itu sangat penting karena benda yang sama berbeda daerah surveinya itu akan menghasilkan respon yang berbeda padahal bendanya sama. Ini contohnya. Jadi kalau kita buat suatu pemodelan, kita modelkanlah sebuah persegi ya. Jadi kalau ada anomali ini, nilai positif di bagian utara, nilai negatif di bagian selatan, berarti kita berada di lintang yang atau inklinasi yang negatif ya. Jadi kalau ada kita inklinasi negatif, ini minus 20 ya, inklinasi negatif ini, kita akan mendapatkan nilai positif dan negatif. Kalau kita ada di ekuator, kita akan mendapatkan nilai yang negatif. Kalau kita ada di kutub magnetik atau pole 90 derajat, kita akan mendapatkan nilai positif. Jadi bisa kita lihat benda yang sama hasilnya berbeda. Jadi belum tentu nilai negatif itu adalah nilai rendah. Itu strong but in kuat tapi dalam arah yang berlawanan. Ini contoh data magnetik. Di kiri adalah total magnetic intensitas dan sebelah kanan ada radius to equator. Jadi dari anomali yang sama dengan model perhitungan atau transformasi data yang berbeda itu akan menghasilkan respon yang berbeda nih. Jadi kita lihat juga nih ada data-data fracture ya atau fault ini atau suatu kelurusan lah, interpretasi suatu kelurusan yang dibandingkan dengan data magnetik. Ini di daerah panas bumi. Jadi sebelah kiri ini adalah total magnetik. Jadi intensitas magnetik total, sebelah kiri adalah radius to pole. Jadi di radius to pole ini orang akan lebih gampang mencari nilai yang tinggi dan rendah. Jadi asosiasinya sudah seperti nilai gravity gitu. Seolah-olah seperti nilai gravity. Jadi kalau yang daerahnya magnetiknya rendah, maka daerah yang terubah ya, kalau di panas bumi ya terubah atau alterasi. Ini daerah-daerah intrusi dengan mineral yang cukup tinggi, ion-ion Fe atau Mg nya. Nah ini interpretasinya ya sesuai dengan geologinya. Jadi untuk mengklasifikasi seberapa besar model geologi kita ini tersebarnya. Jadi kalau ini cuma tersebar di sini, jadi cuma konfirmasi ya, cukup mengkonfirmasi. Ini mungkin perlu jam terbang nanti dan perlu diskusi dengan ahli geologinya, pakar geologinya. Instrumen geomagnet ya, ini main unit kita pakai game sistem GSM 19T proton magnetometer di main unitnya. Tuh, ini sensor antena, ini pole-nya, tongkatnya,
untuk memasang antena. Jadi alatnya cuma cukup sederhana, terdiri dari satu main unit, antena, dan kabelnya, kemudian tongkat. Jadi kalau survei geomagnet minimal alatnya dua, karena satu untuk di base, satu lagi untuk di lokasi atau sebagai rover. Pemasangan sensor. Main unit. Jadi dari sensor, kabelnya kita koneksikan, kita sambung ke alat. Sekarang kita lakukan setting waktu ya. Jadi dua alat ini kita setting dengan waktu yang sama. Jadi nanti waktu pengukuran dari dua alat ini perekamannya memiliki waktu yang sama. Satu alat akan kita buat menjadi base. Jadi pengukurannya adalah kita tempatkan nanti satu alat di satu lokasi yang tidak ada gangguan apapun ya. Itu dia akan mengukur per skala waktu tertentu. Jadi bisa mengukurnya per 3 detik sekali, per 5 menit sekali, atau per 10 menit. Jadi setiap beberapa skala waktu dia akan mengukur, itu base. Dan satunya lagi kita akan buat mengukur sesuai dengan posisi nanti. Jadi kalau kita ketemu di posisi yang kita inginkan mau diukur, kita tekan di situ, kita ukur. Ini kita setting alat menjadi base station. Jadi ditempatkan di satu titik untuk mengukur nanti per waktu tertentu, interval tertentu. Misalnya kita buat 5 menit sekali, dia akan mengukur. Jadi alat ini akan mengukur per skala waktu tertentu. Pengukuran rover atau pengukuran variasi terhadap posisi. Jadi kalau kita menemukan titik yang mau kita ukur, kita menuju ke titik yang diukur, terus kita berhenti, kemudian kita record data di posisi tersebut. Oke, kemudian pindah lagi. Nah, begitulah cara mengukur rover. Kirain dulu mah. That is a hot water bubble. Okay, Mr. Teddy measuring in this point Charlie Alpha 035 in the center line CL. Yeah, Mr. Aldel. The stick is not good. Cannot stand steady.
Magnet Ardell. Yeah, climbing up into this point, Mr. Teddy. 36. Mr. Teddy walking, climbing up. Mr. Ardell coming up here. Yeah. The hot water is back of Mr. Teddy. Mr. Teddy look at the hot spring. Welcome to here, Mr. Teddy. Okay. Okay. Excuse me. Thank you. Lihat tilu gerak. This is 36. Yeah, Kang Teddy is still down there. He crawling. What you say? Like that? Gapang. Four wheel drive. Yeah. This is a critical area. Strike the pyroclastic rocks here east-west and deep about 45 maybe 52 south. Where's the point? Here? You. Ya, sini. This is already to north direction for consistent antenna position. Mr. Teddy preparation measurement. He's moved his backpack to front back. He feel the note. This point 49 FA 049. Creating feel the note with the situation of this area. Banana Q, only banana tree. Okay, after Mr. Teddy or Kang Teddy, it's good nickname. Fill the note, create the note of the area, situation area. I stay away from him. Everybody stay away from him because he need a clear area. Desain akuisisi data geomagnet. Jadi kita harus kembali ke tujuan awal kita, bahwa akuisisi data geomagnet itu sendiri tujuannya adalah untuk mendapatkan data medan magnet total yang ada di lokasi survei kita atau akuisisi. Jadi tujuan kita itu mendapatkan data medan magnet. Nah, nanti dari situ kita akan tahu nih, kalau medan geomagnet itu sangat berpengaruh pada kehadiran logam yang mengandung unsur besi atau unsur magnesium. Jadi unsur dua itu terus terang akan sangat berperan penting. Jadi kalau kita akuisisi di lokasi itu, apakah ada tiang listrik, kabel listrik, segala macam objek-objek buatan manusia yang ada di surface ataupun yang ada di subsurface, seperti pipa atau apapun itu harus kita selidiki dulu, harus kita ketahui dulu, minimal dari informasi awal, apa dari pemilik lahan atau masyarakat sekitar. Jadi itu sangat penting ya. Kan kita sudah melihat tadi di awal-awal slide itu bahwa kalau ada medan magnet regional, terus di bawahnya ada objek yang bisa berubah jadi magnet, dia akan melahirkan magnet lokal juga di situ. Nah, itu yang akan kita cari sebenarnya kan. Nah, kalau ada benda di permukaan, misalnya bangunan yang atapnya seng, atau ada beko, atau ada bulldozer, itu kan sangat mengganggu ya, mengganggu data, bukan mengganggu survei.
Bahkan kalau lagi survei misalnya ada Pak Tani bawa cangkul atau bawa golok, itu akan mengganggu kita juga. Nah, terkait objek subsurface itu ya apa ini yang kita cari nih? Ore body, daerah mineralisasi, daerah alterasi, struktur geologi, atau objek buatan manusia, itu tergantung. Jadi bisa juga kita manfaatkan ini untuk pencarian artefak ya, atau barang-barang peninggalan atau barang-barang purbakala ya. Nah, dari situ nanti kan kalau kita sudah lihat apa target kita, kita kan tahu sedikit banyak lah, bukan sedikit, sudah tahu banyak tentang geometrinya, dimensinya seberapa besar. Nah, seberapa besarnya ini penting sekali untuk berapa sih interval titik pengukuran kita. Jadi kalau untuk di daerah yang pernah kita lakukan itu, kalau di daerah gunung api atau daerah-daerah vulkanik itu biasanya per 20 meter itu data itu sudah berubah drastis sampai 100 nanotesla. Jadi antar titik ukur itu bisa kita buat intervalnya 20 meter. Kalau mau rapat lagi misalnya daerah mineralisasi untuk mencari ore body di mana dianya yang tepatnya itu bisa kita buat per 5 meter. Per 5 meter atau 10 meter gitu. Jadi tergantung targetnya. Dimensinya berapa? Makanya kita tanya geologisnya di sana, berapa nih dimensi yang mau kita ini, yang mau kita cari nih. Nah, nanti dari situ, karena semakin rapat itu datanya semakin bagus, tapi prosesnya semakin lama dan semakin mahal gitu. Jadi ini lebih ke arah budgeting dan lama waktunya nanti. Tapi datanya bagus karena banyak datanya, semakin banyak datanya kan semakin bagus. Terus arah lintasan. Nah, magnet ini kan dari awal kita sudah berbicara bahwa medan magnet kita ini arahnya itu utara selatan ya. Jelas lintasan kita harus utara selatan atau cenderung utara selatan. Jadi tergantung Anda ya. Di dalam akuisisi sendiri itu harus ada yang kita perhatikan, yaitu instrumen magnetometer yang kita gunakan untuk survei itu minimal 2 unit. Satu untuk base station, satu untuk rover. Kenapa? Karena sekarang sering sekali adalah beberapa kali saya temui itu ada data geomagnet hasil survei, terutama di daerah marine magnet itu nggak pakai base station. Jadi untuk apa? Pakai toh nggak terlalu signifikan, cuma 20 nano Tesla atau 40 nano Tesla. Harus kita perhatikan. Seperti data marine geomagnet itu sendiri, alat magnet yang dipakai untuk survei di marine magnet itu jaraknya dengan kapal penarik alat itu berapa meter? 10 meter kah? 20 meter? 5 meter? Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi jarak antara alat yang ditarik sama perahu itu berapa meter? Perahu itu pakai bahan yang ada logamnya nggak? Nah, gitu kan. Kalau perahunya anti logam gitu nggak apa-apa, gitu kan. Itu bagus biar tidak ada terpengaruh dari magneto nanti. Magneto nggak akan bisa mengendalikan perahu itu. Nah, kalau target kita berada di kedalaman 16 meter dari permukaan laut, misalnya targetnya tuh di dasar laut nih, lautnya 20 meter, sedangkan alatnya itu dari perahu ke alat itu jaraknya 10 meter. Jadi ini yang mau kita deteksi ini perahu atau yang di bawah dasar laut. Nah, itu ya. Itu yang pernah saya temui itu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa ini, ya kita bisa diskusi nanti. Jadi minimal ada 2 ya, harus pakai base station. Kalau nggak pakai base station ya nggak science itu namanya. Terus tidak ada koreksi drift di dalam geomagnet. Nah, ini juga sering nih kita ketemu ini. Jadi data magnet itu harus dikoreksi drift. Ya kalau mau lakukan silakan, tapi ya nggak ada gunanya. Karena sebenarnya pengukuran awal dan di akhir geomagnet itu hanya untuk mengetahui alat kita masih normal atau enggak. Jadi harusnya setelah pengukuran awal dan pengukuran akhir kalau sama setelah dikoreksi ya udah gitu. Jadi bukan berarti nilainya ada selisih terus kita bagi rata ke seluruh nilai, enggak gitu. Memang tidak akan signifikan, cuma secara sains, secara ilmu itu enggak masuk kategori gitu, mengada-ada gitu namanya. Bid'ah di dalam sains gitu. Nah, jangan lupa juga di dalam survei itu kita kenali lokasi itu, kita harus kenali. Seperti saya bilang, ada nggak tiang listrik, ada nggak mobil yang lagi parkir, apakah di situ ada beko yang teronggok. Jadi kadang-kadang kalau kita survei di daerah tambang, bekas tambang orang mau diolah lagi gitu ya, mau dipakai lagi, itu kadang-kadang ada beko atau doser yang sudah
sudah tercerai-berai gitu, sudah lama dimakan waktu ditinggal gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi magnet sendiri itu. Itu. Nah, jadi akuisisi itu memang penuh pernak-pernik lah. Kadang-kadang kalau ada orang yang datang bawa golok itu data kita tiba-tiba tinggi nanti. Dan harus gini, kalau kita berbicara tentang interval pengukuran titik itu misalnya antar titik kita itu membutuhkan waktu misalnya 25 meter tapi memiliki gradien yang cukup signifikan misalnya. Sehingga perpindahan titik kita memakan waktu 10 menit ya. Base station kita set nanti jadi pengukurannya setiap 10 menit. Kalau antar titiknya kita bisa capai dalam waktu 5 menit, kita set 5 menit gitu. Jadi selain hemat data juga nanti biar tercakup semuanya lah, jadi gitu. Jadi base station yang nggak terlalu banyak data tapi juga nggak terlalu renggang gitu. Makanya sebelum survei kita lihat dulu konturnya seperti apa, kira-kira berapa sih estimasi kita antar titiknya begitu. Nah, ini ada teknik saya dalam mengkalibrasi ya. Jadi sebelum akuisisi itu ada yang harus kita lakukan. Misalnya kita punya dua alat nih, ada posisi yang satu di bagian northwest, ada satu di bagian southeast nih misalnya, dua titik. Jaraknya ambillah sekitar 30 meter. Nah, gunakan alat yang pertama di posisi northwest ini, alat kedua di southeast. Lakukan pengukuran terhadap waktu atau kita setting sebagai base station misalnya, base station selama 1 jam. Jadi masing-masing ukur 1 jam. Jadi alat A di northwest, alat B di southeast, ngukur selama 1 jam. Dalam interval waktu misalnya 5 menit, 5 menit ukur, 5 menit ukur, 5 menit ukur. Nah, setelah itu selesai, kemudian 1 jam lagi berikutnya kita gunakan untuk tukar posisi. Jadi alat satu pindah ke southeast ini, alat yang dua pindah ke northwest, ukur, bolak-balik terus. Kalau bisa ini juga bolak-balik ngukur ini, dua alat ini dicatat posisinya jangan sampai ketukar. Nah, hasil pengukurannya nanti itu akan kita sinkronkan. Ketika alat satu ada di northwest, dia akan memplot data yang ada di northwest, baik alat yang dari alat kedua ataupun alatnya dia sendiri, alat yang satu. Begitu juga alat yang kedua, dia akan memplot posisi yang ada di sini, data yang ada posisi di sini. Nah, kalau terjadi kesejajaran nilai atau nilainya inline lah, jadi sangat sejajar, ya berarti nilainya sama gitu. Jadi alatnya sama mengukurnya, karena nanti yang dikeluar tuh kan angka langsung tuh. Jadi bukan relatif tapi langsung. Oke. Cukup sekian ya. Terima kasih.